ilmu laduni. Saya lupa beberapa tahun yang lalu ada lembaga yang menawarkan kemampuan bisa bahasa Inggris instan secara laduni. Saya lupa tahun berapa itu. Jadi teman-teman kalau ingin pinter bahasa Inggris, tidak usah capek-capek belajar. Jadi nanti akan semacam ditransfer pengetahuan model laduni, langsung bisa ngomong bahasa Inggris. Itu kan luar biasa. Kamu cari di luar negeri tidak akan ketemu yang seperti itu. Termasuk di negara tempat kelahirannya ilmu laduni juga tidak ketemu yang bisa ilmu laduni yang terus bikin orang pinter bahasa Inggris. Ada juga yang laduni itu semacam orang bisa bermain silat kanuragan tanpa harus belajar, ditransfer langsung oleh gurunya. Disebut silat laduni. Jadi kalau dia wiritan sampai ke level apa, terus tiba-tiba gerak sendiri, namanya silat laduni. Itu kreatifnya orang Indonesia. Jadi alhamdulillah ya, kita punya bangsa yang kreatif. Tidak apa-apa, itu kekayaan budaya kita. Cuma saya belum pernah ngecek serius yang tadi, yang lembaga bahasa Inggris tadi. Kalau memang benar bisa begitu kan kita bikin kerjasama besar-besaran itu, biar mahasiswa tidak trauma lagi sama bahasa Inggris. Cuma itu susah ya hari ini. Lembaga-lembaga semacam itu mungkin mulai tersisih. Sebenarnya unik kalau memang ada peluang-peluang tertentu untuk ke sana. Cuma ya kayak kita yang gitu-gitu kan kita sebenarnya apatis duluan sebelum diteliti. Kita tidak punya tradisi kritis dan tradisi penelitian. Ya coba diteliti lah kalau memang lembaganya masih ada. Siapa tahu, ya kan? Cuma seperti kritiknya Ghazali, kita kecenderungannya memang pengetahuan kita ya kalau tidak teks ya rasio. Semua yang di luar jangkauan teks, di luar rasio, cepat-cepat kita vonis sebagai bukan pengetahuan, sebagai tidak valid. Kalau bahasa baratnya pengetahuan itu positivistik, yang di luar itu terus kita klaim sebagai bukan pengetahuan, tidak masuk akal. Kan saya pernah cerita ya, ada mahasiswa tafsir yang nulis skripsi tentang Ibnu Arabi, metodenya laduni. Jadi dia nulis gagasannya Ibnu Arabi secara luar biasa, tapi tidak ada footnote-nya. Waktu saya tanya, lah ini kamu referensinya dari mana? Saya wawancara langsung Pak sama Ibnu Arabi. Ya kan, kamu tidak nyambung mesti kan. Tapi kalau kalian baca tulisannya, memang tulisannya bagus. Dan dia berani jamin, silahkan Bapak cek, nyari di buku apa yang saya ngutip kalau dituduh saya plagiat. Memang susah. Dia ini warga Torekot, jadi dia Torekotan dulu, wasilahan, terus kalau butuh itu mendatangkan Ibnu Arabi. Ya kamu bisa dipelajari, nanti kamu bisa mendatangkan Socrates, Immanuel Kant, itu kan enak, kamu bisa wawancara lebih mendalam daripada baca bukunya kan kesuwen. Atau sekali-sekali ngaji secara laduni, nanti ustadznya dimasuki rohnya Socrates terus ngomong gitu. Oke, ada cerita beberapa ulama yang tidak suka Ghazali membakar kitab-kitabnya. Nanti saat kalian carilah cerita itu, karena memang ada. Meskipun orang yang membakar ini nanti akhirnya tobat karena dimarahi Rasulullah. Ada ceritanya, kalian cari sendiri itu. Karena biasanya beberapa ulama tidak suka karena menganggap banyak hadis-hadis doif yang dipakai oleh Ghazali. Ada cerita suatu ketika Ghazali ini disidang oleh beberapa ulama. Kok sampean memasukkan hadis-hadis doif dalam kitab-kitab yang sampean tulis? Jawabannya Ghazali, standarnya doif dan tidak doif bagi para ulama yang sekarang di hadapan saya itu mungkin beda dengan standar doif dan tidak doif menurut saya. Para ulamanya tanya, kalau menurut sampean gimana? Kalau saya ada hadis, saya cium. Kalau baunya wangi, ini berarti sahih.
Ayo, susah kamu kan. Kayak gitu tidak bisa ditiru itu kan. Kalau baunya wangi ini berarti sahih. Kalau tidak ya berarti bukan dari Nabi. Dan para ulama kan setiap kali satu hadis terus ada sholatnya, ada riadohnya untuk membuktikan apakah itu sahih apa enggak. Setelah sholat, riadoh, terus hadis ini dicium. Kalau baunya wangi ya berarti sahih. Oke, cara kayak gini tidak gampang. Mau anggap, berarti lebih mudah Pak. Enggak, ya lebih mudah yang konvensional. Yang ini nggak gampang-gampang orang bisa mencapai itu. Mungkin hanya Ghazali yang bisa. Atau para wali, kekasihnya Allah.